Hari ini adalah hari di mana Drago datang ke London untuk menemui Mire. Dan sekaligus juga mencoba peruntungan membuka restoran di sana. Memang belum menu seperti apa yang akan dijual. Tapi keyakinannya seolah membuatnya tak kenal rasa ragu sedikit pun. Drago tersenyum lega begitu kakinya menapak di halaman rumah yang disewa Mire dan Lucy. Ini sudah malam. Tentunya suasana sepi seperti sekarang ini adalah hal wajar kan? Apalagi Drago sengaja tidak memberitahu kepada Mire kalau dia akan datang. Jadi tentu saja gadis itu pasti sudah tidur, atau melukis saat dia tidak bisa tidur seperti biasanya. Drago meletakkan 2 koper besar yang dia seret sedari tadi. Meletakkan juga tas ransel yang berada di punggungnya. Lalu membentuk pintu. Cukup lama Drago berdiri di sana. Hingga Nenek Santi yang membukakan pintu. Drago, ya ampun. Ini sungguh kau. Nenek Santi memeluk Drago. Lalu menangkup wajahnya setelah dirasa cukup berpelukan. Apa kabar Nek? Tanya Drago dengan senyum bahagia yang terpancar dari wajahnya. Baik, baik sekali. Bagaimana denganmu? Kenapa kau kemari? Aku juga baik Nek. Aku datang karena, iya nenek tahulah pasti karena Mire kan. Drago menggaruk tengkuknya yang tak gatal, bibirnya tersenyum seolah tak berani menjawab iya melalui bibirnya. Dasar anak muda zaman sekarang memang tidak bisa berjauhan. Padahal kan ada ponsel, ya sudah ayo masuk dulu. Mire belum pulang. Mungkin sebentar lagi. Drago mengerit bingung, ini benar-benar tidak biasa. Padahal selama ini Mire selalu pulang tepat waktu karena dia tidak menyukai lembur di tempat kerja. Ditambah lagi Mire memang paling tidak suka berada di luar rumah saat malam hari kan. Tidak tahu perasaan apa ini. Tapi Drago juga tidak ingin memikirkan hal buruk tentang tunangannya dulu. Setelah membawa masuk koper dan tas ranselnya, Drago dan Nenek duduk di ruang tamu sembari menunggu Mire dan ditemani teh hangat di meja. Tak lama terdengar suara mobil berhenti. Drago dan Nenek kompak bangkit untuk melihat. Dan itu adalah Mire. Dek, Drago terdiam tak bicara karena ternyata bukan hanya Mire seorang. Mobil itu adalah milik William. Dan tentu saja William ada di sana untuk mengantar Mire. Membukakan pintu. Sebentar mengobrol entah apa yang mereka bicarakan. Sebenarnya itu bukan masalah besar bagi Drago. Hanya saja saat William mengacak rambut Mire, dia mulai tak bisa menahan diri. Lalu memilih untuk keluar dari rumah itu dibanding hanya bisa melihatnya dari jendela saja. Mire, William yang saat tengah terkekeh saat Mire merengut sebal. Kini kompak menoleh ke arah Drago yang sudah berdiri di ambang pintu. Sayang, Mire sejenak mematung karena tak percaya dengan adanya Drago tanpa kabar. Dia pikir hanya halusinasinya saja hingga dia masih saja melongo tak percaya. Sayang, benar-benar masih kaku menyebut kata itu untuk Mire. Tapi karena sekarang ini ada William, sepertinya ini dirasa perlu olehnya. Ini sungguhan. Mire mengerjapkan matanya karena masih tak percaya. Aku baru saja datang. Maaf tidak memberitahu karena aku pikir aku ingin mengejutkanmu. Ucap Drago lalu memaksakan senyumnya mencoba untuk mengabaikan William di sana. Mire, gadis itu segera berlari dan memeluk Drago dengan erat. Hampir 2 minggu tidak bertemu. Dan rasa rindu itu sudah terasa menggunung di hatinya. Aku merindukanmu, ucap Mire yang semakin erat memeluk Drago. Dan begitu juga sebaliknya. Iya, Drago kini tahu kalau posisinya di hati Mire masihlah sama. Karena terbukti Mire tanpa segan memeluknya di hadapan William yang berarti dia tidak memperdulikan bagaimana perasaan pria itu. Aku juga, William. Pria itu hanya bisa terdiam kesal dengan apa yang dia lihat. Mungkin memang dia harus lebih bersabar lagi jika ingin menggoyahkan hati Mire. Tapi dia juga ragu itu akan berhasil kalau Drago terus berada di dekat Mire seperti sekarang ini. Mire, jangan lupa yang aku katakan tadi. Dan aku akan pulang. Ucap William. Mire mengurai pelukannya, lalu menoleh ke arah William. Aku tahu, kau bisa pulang.
Dan terima kasih karena sudah mengantarku. Setelah memutuskan untuk pulang padahal masih ingin di sana, William kini hanya bisa menanggung kesal tanpa memiliki pelampiasan untuk bisa membuang rasa menyesakan itu. Padahal dia jauh lebih dari Drago. Tapi bagaimana bisa Mire hanya melihat pria itu? Apa yang lebih darinya? Apa yang bagus dari dirinya? Uang. Tentu saja William punya uang jauh lebih banyak dari Drago. Bahkan bisa dibilang kalau Drago tidak ada apa-apa dibanding dirinya kalau mengenai uang. Rupa, bukankah dia juga terbilang tampan dan tentu tidak kalah dari Drago? Postur tubuh, tentu saja bukan karena itu. Sebab tubuhnya juga tak kalah kekar dari Drago. Lalu apa? William menghembuskan nafas kasarnya. Matanya masih terlihat kesal meski juga tengah fokus memperhatikan jalanan. Tidak tahu bagaimana bisa dia dikalahkan oleh Drago. Tapi hatinya masih meyakini kalau pada akhirnya Mire akan datang padanya dan meminta segala bantuan. Lalu dengan sukarela membuka hatinya agar dia bisa masuk dengan leluasa sebagai pria untuk masa depan Mire. Sayang, kau pasti akan lama ya? Tanya Mire seraya menyusul Drago yang kini sudah duduk di ruang tamu. Sementara nenek masuk ke kamar Mire untuk tidur di sana karena di rumah itu hanya ada 2 kamar. Jadi nenek Santi tidur berdua dengan Mire. Dari mana kau tahu? Mire tersenyum lebar, lalu menunjuk 2 koper Drago yang tersusun di ujung ruangan. Biasanya kau kan hanya menggunakan 1 koper kecil. Tapi kali ini besar. Dan ada 2 lagi. Apa jangan-jangan kau mau tinggal bersama denganku ya? Ledek Mire. Lia, serius. Drago tersenyum lalu menguap rambut Mire pelan. Aku ingin di sini menemanimu. Sekaligus aku ingin mencoba membuka restoran jadi bisa bekerja sambil menjagamu kan. Mire yang merasa terharu sontak memeluk Drago dan memberikan kecupan di pipi Drago. Terima kasih ya. Mire tersenyum menatap Drago yang juga tersenyum padanya. Untuk apa berterima kasih? Aku melakukan ini juga untuk diriku sendiri kok. Aku hanya tidak ingin tunanganku dicuri orang. Mire terkekeh, lalu kembali memeluk Drago. Untung saja sekarang ada kau. Dan lusa adalah hari di mana lukisanku akan ikut serta di pameran jadi kau akan datang untukku kan? Lihat tentu saja. Jadi, apa kau akan tinggal di sini? Lebih tepatnya di rumah sebelah. Serius, Lia. Setelah pembicaraan terakhir kali dengan Drago, Darrell sama sekali tak terlihat bersemangat. Apalagi dia dengar kalau Drago pindah ke London untuk menyusul Mire dan sekaligus membuka usaha baru di sana. Hatinya benar-benar hancur hingga terasa sama sekali tidak ingin hidup lagi. Bagaimana bisa kau sejahat ini padaku Drago? Padahal yang mencintaimu bukan hanya Mire, aku kan juga mencintaimu. Gumam Darrell dengan tatapan kosong. Satu persatu tamu undangan mulai mendatangi sebuah art gallery nomor 1 di London. Seperti yang diinginkan Mire, Drago dan juga Nenek Santi juga turut hadir di sana melihat bagaimana Mire tersenyum bahagia karena lukisannya banyak dikagumi oleh para penggemar seni lukis. Tidak bisa banyak mengobrol dengan Mire, karena gadis itu sibuk berbincang dengan banyak orang untuk menjelaskan 3 lukisannya yang mengikuti pameran. Drago, Nenek benar-benar bahagia melihat Mire seperti sekarang ini. Nenek memang tidak tahu bagaimana kehidupan Mire sebelumnya. Tapi Nenek berharap dia akan terus bahagia seperti sekarang ini. Drago mengangguk setuju. Dia juga merasakan yang sama. Dia bahagia melihat Mire bahagia. Tapi ada juga hal yang tidak ia suka kali ini dan itu adalah William yang selalu saja menempel dan mengikuti kemana Mire melangkah. Sebenarnya awalnya Drago merasa kalau William tidak akan mungkin bisa membuat hati Mire goyah. Tapi kalau William sendiri terus mepet dan mengikis jarak di antara mereka, bukankah akan terjadi perubahan pada akhirnya? Dari jauh, William tersenyum karena melihat tatapan tidak suka Drago saat dia terus bersama dengan Mire berbincang dengan para tamu yang tertarik dengan lukisan Mire. Sebenarnya William tidak begitu peduli akan lukisan.
Tapi melihat bagaimana banyaknya orang yang tertarik dengan lukisan Mire, dia jadi merasa senang juga karena pada akhirnya dia menjadi memiliki lebih banyak waktu bersama dengan Mire saat ada Drago di sana. Mire, aku ke sana dulu ya. Tunjuk William ke arah yang tak jauh dari Dragon dan juga Nenek Santi. Iya, ucap Mire penuh syukur. Ya bagaimana tidak. William itu terus saja membuatnya risih dengan berada di dekatnya sedari tadi. Sebenarnya adanya William juga membantu sih. Karena ada beberapa aktor yang mengenalnya langsung menyapa, berbincang dan pada akhirnya William mempromosikan lukisannya Mire. Tapi meskipun lukisannya jadi banyak peminat, Mire malah jadi tidak fokus dengan baik karena William bersikap seolah-olah mereka memiliki hubungan khusus meski tidak mengiyakan dari ucapannya. Mulai dari cara bicara yang lembut saat ada orang bersama mereka. Bertanya terus-menerus apakah Mire merasa lelah berdiri dan berbicara terus. Dan masih banyak hal lain lagi. William berjalan menghampiri Drago. Lalu tersenyum setelah berada di hadapan pria itu. Tahu benar jika nantinya William akan bicara dengan tidak baik. Maka Drago meminta Nenek Santi untuk segera menemani Mire yang saat ini sedang berbicara dengan sepasang suami istri tak jauh dari mereka. Tidak disangka pada akhirnya kau bisa datang ke pameran lukisan yang kebanyakan pengunjungnya adalah dari kelas atas. Sepertinya Mire banyak usaha untuk membuatmu bisa datang ke sini ya. William tersenyum seolah dia mengejek dengan begitu percaya dirinya. Drago, pria itu juga tersenyum seolah tak habis pikir dengan apa yang dikatakan William. Dia memang tidak tahu apa yang Mire lakukan sehingga dia bisa ikut menghadiri pameran lukisan kelas atas ini. Tapi apakah dia harus merasa rendah diri karena ucapan William? Tentu saja tidak. Meskipun sadar benar bahwa keuangannya tidak dapat dibandingkan dengan William. Tapi bukankah uang tak berarti jika tak bisa memiliki kebahagiaan yang diinginkan? Terima kasih telah memberitahu seberapa banyaknya usaha Mire demi diriku. Aku sungguh merasa beruntung karena Mire terus melakukan apapun untukku. Dan semua itu berkat Anda ya Mr. William. Aku semakin beruntung memiliki Mire di hidupku. William berdecit tak percaya, lalu kembali menatap Drago yang tidak nampak goyah sama sekali. Sekarang kau merasa beruntung, tapi saat Mire sudah jauh berada di atasmu, dia hanya akan menganggap sampan. Atau paling bagus ya pajangan saja. Kau tahu kenapa? William memajukan langkahnya dan sorot matanya seolah begitu berani karena meyakini ucapannya nanti adalah sebuah fakta yang tidak akan pernah bisa diubah. Wanita yang bisa melakukan apapun segalanya sendiri. Dia tidak akan membutuhkan pria sepertimu. Dan dia akan mulai melihat ke atas. Mencari sosok yang seharusnya bisa melampauinya. Mungkin benar. Tapi untuk apa meyakini hal yang belum terjadi jika ia pada akhirnya Mire akan berada di atas dirinya? Bukankah dia hanya perlu meningkatkan kemampuan agar dia bisa mengimbangi Mire agar mereka bisa bersama berjalan dalam satu arah? Mr. William, di dunia ini ada banyak macam tipe manusia. Sepertinya kau memiliki pengalaman yang kurang baik dengan satu orang. Lalu sekarang ini kau menyamakan Mire dengan orang itu. Mire, mungkin pada akhirnya akan di atas. Tapi aku akan berada di sampingnya. Bukan di atasnya lagi, atau di bawahnya. Satu hal lagi. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Jadi aku yakin kalau aku akan tetap bisa melakukan beberapa hal yang tidak bisa Mire lakukan seorang diri. Atau dengan orang lain. William tersenyum, lalu membuang nafas kasarnya. Kepercayaan dirimu memang luar biasa ya Mr. Drago. Drago. Cukup panggil seperti itu karena aku tidak layak dipanggil dengan begitu hormat oleh Anda, Mr. William. William tersenyum miring dengan perasaan yang mulai kesal. Benar-benar dia emosi. Mire yang kukuh bersama dengan Drago. Kemudian Drago yang keras kepala dan tidak sadar diri juga. Sekarang sepertinya William mulai mengetahui dari mana ngeyel Mire berasal. Setelah pameran ini, aku yakin nama Mire akan melambung naik di dunia seni lukis.
kau bisa melihatnya nanti. Apakah kata-kataku barusan benar? Ataukah pendapatmu yang akan terjadi? Jadi kalau Mire pada akhirnya jatuh ke pelukanku, jangan terlalu banyak menangis ya. Drago tersenyum tapi enggan menatap William yang terus menatapnya dengan maksud meremehkan. Biar saja, tatapan seperti itu sudah biasa dia lihat saat dia dan ayahnya merintis usaha di negaranya dulu. Terserah Anda saja, Mr. William. Aku dan Mire sudah berjanji bahwa kami adalah satu yang terbagi dua hanya untuk kami saja. Mire sudah melakukan banyak hal, dan memberikan semua yang aku punya untukku. Tidak peduli pada akhir bagaimana. Dan siapa yang akan bersama dengan Mire sampai akhir. Tapi, selama Mire masih mencintaiku, aku akan berjuang sebisa yang aku mampu, dan sisanya biarkan Tuhan yang melakukannya. Drago memilih menatap Mire yang kini menatapnya juga dengan senyum yang begitu indah. Drago juga tersenyum untuk membalasnya. Ucapmu barusan benar-benar mirip seperti Casanova ya. Sindir William. Mire, memang bukan wanita pertama bagiku. Dan melakukan hal di luar batas juga bukan pertama kali bagiku. Tapi aku tidak pernah mempermainkan wanita. Dan aku selalu bertahan meskipun itu sulit. Dan kali ini, aku akan terus berusaha sekuat yang aku bisa. Agar kau tahu apakah aku sama seperti dirimu, ataukah tidak. Sekembalinya Drago dan Mire dari pameran lukisan. Mereka kini tengah berada di sebuah restoran, begitu juga dengan sang nenek yang ikut serta. Tadinya Lucy juga akan bergabung. Tapi entah mengapa dia tiba-tiba menghubungi dan memberi kabar bahwa tidak bisa ikut bergabung. Maklum saja, Lucy sudah diterima bekerja di salah satu perusahaan retail yang bisa dibilang lumayan ternama. Drago. Pria itu kini lebih banyak diam dan tak banyak bicara karena kata-kata William tadi lumayan juga membuatnya kepikiran. Padahal inginnya dia setangguh ucapannya, tapi ternyata berkata memang mudah. Yang sulit itu ya merealisasikannya. Sayang, besok pulang kerja temani aku membeli peralatan melukis ya. Cat sudah mulai habis. Aku juga mau membeli kanvas juga. Drago tersenyum lalu mengangguk. Sudahlah. Semua ini memang tidak mudah dijalani. Jika memang benar pada akhirnya Mire bukan untuknya. Yang paling penting adalah dia harus bisa membahagiakan Mire selama masih bersamanya. Bukankah dengan begitu Mire akan terus mengingat kenangan bahagia dan membuatnya tak mudah untuk dilupakan. Setelah hari itu Drago memutuskan untuk tinggal di rumah sewa yang dekat dengan Mire. Dan beruntunglah dia mengenal tetangganya yang ternyata seorang koki restoran yang sudah 2 bulan menganggur karena restoran milik bosnya bangkrut. Tentu Drago tidak melewatkan kesempatan itu. Drago dengan segera menawarkan diri untuk bisa menjadi bosnya. Lalu mulai mempelajari makanan apa. Lalu bagaimana rasa makanan yang digemari oleh orang-orang di negara itu. Hampir 1 bulan Drago terus membuat menu-menu baru dengan rasa yang sudah disesuaikan menurut selera penduduk negara itu bersama tetangganya yang bernama Alexander. Atau biasa dipanggil Alex karena usianya tak jauh dari Drago. Bagaimana dengan ini? Ucap Dragon Seraya menyodorkan sepiring wafle dengan cesek keju. Dan juga sedikit ditaburi bubuk kayu manis, serta hiasan-hiasan makanan tersusun dengan rapi dan terlihat sangat menarik. Alex tersenyum penuh kekaguman, lalu segera mengambil pisau dan garpunya. Tangan kirinya menahan dengan garpu. Kemudian tangan kanannya memotong wafle itu perlahan. Wow, saat dibelah aroma kejunya sangat terasa, wangi bubuk kayu manis juga tidak kalah dari keju. Ucap Alex lalu segera mencicipi menu baru yang dibuat Drago tadi. Gila, ini menu sarapan terenak. Alex meletakkan sendok dan garpunya. Bertepuk tangan dengan tatapan kagum. Lalu memberikan kedua jempolnya untuk Drago. Cih, berlebihan sekali. Itu hanya cese wafle saja kan? Sebenarnya wafle adalah menu sarapan paling umum di dunia kan? Karena hari ini mereka sedang memikirkan menu sarapan. Jadi Drago sengaja membuat menu sarapan yang biasa dimakan.
Mulai dari CC wafi, salad buah dan sayur, bubur apel, bubur telur, sandwich, dan masih ada beberapa menu lagi. Setelah beberapa saat, Drago dan Alex kini telah duduk saling berseberangan dengan meja. Dan di sana juga sudah ada beberapa lembar kertas. Lokasi, oke. Dekorasi besok finish. Seragam sudah. Rekrut anggota juga sudah. Menu dinner, breakfast, lunch juga sudah. Jadi kau juga harus siap, Alex. Jangan lupa teman-temanmu juga harus siap mulai besok. Ucap Drago setelah mencontreng satu persatu apa yang tadi dia ucapkan. Alex mengacungkan ibu jarinya dengan senyum cerah penuh semangat. Aku benar-benar berharap usahamu ini akan terus maju. Dan aku juga teman-temanku tidak akan lagi jadi pengangguran lagi. Usiaku sudah 30 tahun. Jadi aku harus mengumpulkan uang untuk hari tuakan. Drago tersenyum, lalu mengangguk. Aku juga berharap begitu. Jadi mari kita bekerja sama dengan baik dan giat. Ini adalah usaha pertamaku di negara ini. Beruntung juga bisa bertemu denganmu. Sekaligus kau masih memiliki beberapa teman yang belum mendapat pekerjaan. Sial, ternyata ada saatnya juga pengangguran bisa disebut beruntung. Drago dan Alex terkekeh bersama. Sayang, Drago dan Alex menoleh ke arah yang sama. Tapi setelahnya Alex justru menghela nafas panjangnya. Bisa tidak jangan mesra sehari saja. Kalian ini apa tidak bisa menahan rindu sebentar? Kalau si gadis tidak datang kemari, si pria akan kabur untuk mencari. Kalian terlalu mesra malah membuatku ingin menjadi orang ketiga dan menghancurkan kebahagiaan kalian loh. Gerutu Alex dengan wajah yang ia buat sebal. Mau bagaimana lagi? Tuananganku kan tampan sekali. Kalau aku tidak menempel nanti dia diambil orang bagaimana? Mire berjalan mendekat, lalu memeluk Drago yang sudah berdiri menyambutnya. Aduh, aku jadi merinding mendengar ucapanmu barusan. Aku pulang dulu deh, ujar Alex lalu bangkit dan segera meninggalkan Drago dan Mire di sana. Kau pulang lebih cepat hari ini? Drago bertanya seraya mengusap kepala Mire dengan lembut. Lalu mengecup keningnya. Lia, siang tadi galeri sangat ramai. Jadi aku sudah lelah. Untung Saka sekarang ada pegawai. Jadi aku bisa pulang lebih cepat kan? Mire bergelayut manja di pelukan Drago. Bukan. Bukan itu alasan yang sebenarnya. Tapi hari ini Willam datang bersama dengan kolektor lukisan yang terkenal telah memiliki lukisan-lukisan dari berbagai belahan dunia. Bahkan lukisan kuno yang berharga ratusan miliar juga dia punya. Tapi bukan itu masalah terbesarnya. Melainkan ucapan si kolektor itu yang mengatakan ketertarikannya kepada Mire. Dan berniat untuk menikahi Mire sesegera mungkin. Sungguh tidak tahu malu. Padahal usianya juga sudah lebih dari 50 tahun. Dan sialnya Mire tidak bisa mengatakan tidak karena takut orang yang juga terkenal memiliki pengaruh besar di dalam dunia lukis. Akan tersinggung dan marah lalu melampiaskan dengan tindakan yang di luar akal sehat. Untunglah, saat itu Willam datang. Merangkul pundaknya dan mengatakan jika Mire adalah kekasihnya. Tidak tahu memang seberapa besar pengaruh William hingga orang itu hanya bisa menghela nafas dan mengatakan kecemburuannya karena tidak bisa memiliki Mire. Dan hanya bisa melihat Mire bersama dengan William saja. Kalau begitu istirahatlah saja dulu. Nanti aku akan memberitahu nenek kalau kau ada di sini. Kau bohong, Mire. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Kau tertekan. Tapi kau tidak mau menceritakannya padaku. Tidak apa-apa, aku akan berusaha sebisaku agar bisa membuatmu yakin padaku bahwa aku juga bisa kau andalkan. Tidak, aku tidak mau. Mire semakin mengeratkan pelukannya. Drago menghela nafasnya. Sejenak dia kembali melihat bagaimana wajah Mire yang terlihat tertekan seolah membutuhkan kekuatan darinya. Lia, meskipun tidak bisa banyak membantu. Setidaknya semangat darinya juga bisa membuat Mire sedikit lebih baik. Drago mengusap kepala Mire dengan lembut. Mengusap punggungnya juga. Kau tahu aku selalu ada untukmu kan? Mire mengangguk. Jadi jangan merasa terbebani.
Kau hanya perlu istirahat saat kau lelah. Kau juga tidak boleh merasa tertekan untuk hal yang tidak perlu. Bersabar ya. Suatu hari nanti aku sendiri yang akan melindungimu tanpa kau minta sekalipun. Mire tersenyum, dan kini sudah mendongak untuk menatap Drago. Aku mencintaimu, ucap Mire. Aku tahu. Mire memindahkan tangannya untuk memeluk tengkuk Drago dan menekannya agar mereka bisa saling mendekat. Kau tahu aku sulit mengendalikan diri akhir-akhir ini kan? Ucap Drago seraya menahan tubuhnya saat Mire sudah akan mendekatkan bibirnya. Mire terkekeh. Bukannya memang dari pertama begitu. Ini kau yang mulai ya. Hari ini aku tidak ingin pakai pengaman. Kau tahu caranya supaya aman kan? Mire melanjutkan apa yang ingin dia lakukan tadi. Dan Drago menyambutnya dengan semangat.